wirainya orang awam, wirainya orang-orang umum yang imannya kadang naik, kadang turun, kadang naik, turun, naik. Ini disebut dengan wirainya orang-orang umum, yakni hanya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala perbuatan yang haram dan melaksanakan sesuatu perbuatan yang halal sesuai dengan kaidah syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Der Gusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang wirai dan sekaligus mendengarkan presentasi dari mahasiswi untuk menyampaikan tentang konsep dasar memahami tentang akidah akhlak di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurata Triolfi. Ajak kenalan. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendalami tentang akidah akhlak kita. Sekaligus bagi teman-teman, sobat-sobat di channel YouTube, bila ingin memahami akidah akhlak di perguruan tinggi, saya menulis sebuah buku tentang pengantar akidah akhlak, menguatkan tauhid di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Untuk itu, silahkan pesan bukunya di toko-toko terdekat. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel semuanya, untuk memahami tentang akidah akhlak kita masing-masing. Harganya cukup murah, sesuai dengan yang disaku, tidak mahal. Iya. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara mengenai wirai, maka yang terbesit dari kita adalah orang yang menjauhi tentang sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat, sesuatu yang makruh. Dan wirai tersebut dibutuhkan di era zaman yang modern seperti ini untuk membuat diri kita, tubuh kita terjauhkan dari sifat angkara murka dan serakah, ingin menguasai dunia, ingin menguasai semuanya, dan pada diri kita tidak pernah merasa puas terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita semuanya. Maka dengan wirailah diri kita akan terjaga dengan baik, diri kita akan bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang tidak mutmainnah, yang tidak tunduk kepada ilai Rabb, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa wirai adalah hati-hati. Secara istilah adalah kehati-hatian seseorang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang belum jelas halal haramnya. Wirai disinilah berperan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan sesuatu yang masih belum jelas kehalalannya, tetapi juga masih belum jelas keharamannya.
Inilah pertengahan yang dijauhi oleh para sufi, orang-orang yang ingin menjauhkan dirinya dari kehidupan dunia yang tidak pernah habis-habisnya bila kita kejar. A few moments later. Rai di sini adalah ada beberapa tingkatan yang biasa kita alami, yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah wirainya orang awam. Wirainya orang-orang umum yang imannya kadang naik, kadang turun, kadang naik, turun, naik. Ini disebut dengan wirainya orang-orang umum, yakni hanya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala perbuatan yang haram dan melaksanakan sesuatu perbuatan yang halal sesuai dengan kaidah syariat. Kalau kita masih termasuk ke dalam apa yang kita lakukan seperti ini, maka kita tergolong di dalam wirainya orang awam. Wirai yang kedua, wirainya orang-orang soleh. Wirai orang soleh ini adalah kehati-hatian seseorang untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang makruh, perbuatan-perbuatan yang subhat, yakni perbuatan-perbuatan yang belum jelas halal dan haramnya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka orang-orang yang wirai saleh, mereka meninggalkan semuanya. Mereka hanya ingin sesuatu yang halal saja, sesuatu yang jelas dia kerjakan, sesuatu yang tidak jelas akan kehalalannya akan ditinggalkannya. Inilah tingkatan orang-orang yang wirainya orang saleh. Iya. Dan yang terakhir adalah wirainya orang-orang yang muttaqin. Kehati-hatiannya seseorang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang sengaja menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan yang haram, dengan yang makruh, dengan yang subhat, dengan sesuatu yang belum jelas kehalalan dan keharamannya, karena memang semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sengaja untuk tidak menginginkan hatinya, baik fisik maupun psikisnya, tidak ingin menyentuh barang-barang yang belum jelas kehalalannya. Karena di dalam wirai, al-muttaqin di sini adalah lebih menjaga kesemuanya hal, pandangan dia, pendengaran dia, aktivitas dia sehari-hari lebih baik digunakan ke dalam hal-hal yang sudah jelas kehalalannya, kepositifannya. Tidak mau mendengarkan sesuatu yang tidak jelas keharamannya, apalagi menggibah, menggunjing, ataupun menceritakan sesuatu aib seseorang. Al-muttaqin di sini dia hanya bercerita tentang kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang bisa membuat hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wirai yang tingkatan yang paling tinggi di dalam wirai. Dan yang terakhir adalah manfaat dari wirai tersebut. Ketika kita sudah wirai, maka jiwa raga kita akan tenang karena kehidupan kita dipenuhi dengan berpikir positif. Tidak ada yang negatif pada diri kita karena kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, yang sudah menggariskan bagaimana tentang kehidupan kita. Kita hanya berpikir yang positif-positif dan meninggalkan sesuatu yang negatif. Bila terjadi sesuatu yang negatif pada diri kita, itu bukanlah sebuah musibah, tetapi itu adalah kesayangan Allah kepada kita untuk kita lebih baik lagi ke hal yang positif. Demikian wirai. Untuk memahami bagaimana tentang konsep dasar memahami akidah akhlak, kita dengarkan mahasiswi kita untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Mengenai konsep dasar akidah akhlak.
Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Semua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah sehingga ia mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. 1. Pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari kata akadayakidu akden, artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat keraguan-raguan. Dari pengertian akidah dan akhlak, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman, dan pembiasaan. Ruang lingkup pembahasan akidah menurut Hasan al-Banna yaitu yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan atau Allah, seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah. Kedua pembahasan tersebut adalah hal wajib yang diketahui oleh umat muslim. Karena dengan mengimani Allah dengan sepenuhnya, seorang muslim akan tahu bagaimana cara bersikap di hadapan Tuhannya, serta beribadah sesuai dengan tuntutan perintah agamanya. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab Allah, mukjizat, keramat, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui lewat sam'i, yaitu dalil nakli, berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, dan lain-lain. Di samping sistematika yang saya jelaskan di atas, pembahasan akidah bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga, iman kepada kitab Allah, yang keempat, iman kepada Rasul Allah, yang kelima, iman kepada hari akhir, yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Dasar akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri, yang merupakan sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dasar akidah akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Akidah Islam diambil dari 3 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama, Al-Quran. Hampir setiap ayat Al-Quran berbicara tentang akidah. Metode yang digunakan Al-Quran dalam menetapkan akidah ialah yang pertama, menegaskan akidah secara langsung, seperti perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua, membatalkan akidah yang rusak. Yang kedua, sunnah. Kedudukan sunnah bagi Al-Quran adalah sebagai penjelas, petunjuk, mengungkapkan rahasia dalam ayat Al-Quran, dan menambahkan keterangan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma'. Ijma' banyak didefinisikan oleh para ulama, namun secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, yaitu tabi'in setelah sahabat dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penamaan akidah akhlak. Yang pertama, al-iman. Akidah disebut juga al-iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, karena akidah membahas rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang kedua, akidah.
Para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut ilmu akidah dengan istilah akidah salaf, akidah ahlul atsar, dan al-i'tiqad di dalam kitab mereka. Yang ketiga, tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid dan pengesaannya kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi, tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Yang keempat, as-sunnah, artinya jalan. Akidah salaf disebut as-sunnah karena penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat di dalam masalah akidah. Yang kelima, usuluddin. Usul artinya rukun iman, rukun Islam, dan masalah qadhi, serta hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wirai untuk menjauhkan diri kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang belum jelas antara halal dan haramnya, hanya memilih hal-hal yang jelas, yang halalnya saja yang dilakukan oleh orang-orang yang wirai. Untuk mengetahui itu semuanya, maka kita harus tahu konsep dasar dari akidah akhlak itu sendiri. Ketika kita sudah menguasai konsep dasar akidah akhlak, maka akan membuat diri kita menjadi sempurna di dalam memahami wirai tersebut. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabil kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.